Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan tentang al-adabu ma'allahi azza wa jal, adab bersama Allah azza wa jalla. Yajibu 'alal muslimi ay yata'addaba ma'allah. Wajib bagi setiap muslim untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladzi khalaqahu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dia. Wa razaqahu, dan memberikan rizki kepadanya. Wa 'allamahu wa hadahu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu dan hidayah kepadanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan semua kenikmatan yang ada pada diri kalian itu semua adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat yang ke-53. Jadi segala hal yang kita miliki itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita punya, kendaraan yang biasa kita naiki, rumah tempat kita berteduh, kemudian keluarga tempat kita tinggal bersamanya, teman-teman yang kita bercanda, berbicara bersama dengan mereka, itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ada pada diri kita melainkan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk berjalan, kekuatan untuk mendengar, kekuatan untuk melihat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ujian-ujian yang kita rasakan itu pada hakikatnya juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Ini adalah merupakan rizki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat pendek atau potongan ayat pendek yang hendaknya kita ingat selalu dan kita hafalkan, surat An-Nahl ayat yang ke-53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang ada pada diri kalian dari kenikmatan-kenikmatan pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk bersyukur. Setelah kita mengetahui dan menyadari bahwasanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amat sangat banyak, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur terbaik adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah menjelaskan tentang ibadahnya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya, maka beliau menjawab, afala akun abdan syakura,
apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka syukur terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ini juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah memberikan kenikmatan yang banyak, kebaikan yang banyak. Maka bersyukur terhadap kenikmatan tersebut dengan apa? Fasholli li rabbika wanhar, mengerjakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban, mempersembahkan sembelihan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara bersyukur. Dan orang-orang yang tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut kebaikan-kebaikan tadi darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil kenikmatan-kenikmatan tersebut darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman akan memberikan adab yang pedih. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi wajib alal muslim, wajib bagi seorang muslim ayyata'addaba ma Allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa huwal ladzi khalaqahu wa razaqahu wa 'allamahu wa hada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dia, memberikan rizki kepadanya, kemudian memberikan kepada dia ilmu dan memberikan kepada dia hidayah. Maka hendaknya dia memperhatikan adab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di awal-awal surat Al-Insan, Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia yang asalnya tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan manusia dari air yang memancar dan dia bercampur, kemudian menjadikan manusia itu bisa mendengar dan melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan, jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Manusia di dalam hal ini ada dua, ada yang bersyukur dan ada yang kufur, imma syakiran wa imma kafura. Maka beruntunglah orang-orang yang bersyukur, dia mengikuti petunjuk tadi, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kufur, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapati kehidupan kecuali kesempitan. Dia tidak menghadapi segala hal kecuali dengan keluh kesah. Ini orang-orang yang tidak bersyukur, orang yang kufur dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka hidup dia penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kesempitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menceritakan tentang keadaan manusia ini, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kenapa manusia itu sering berkeluh kesah? Karena dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia rasakan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap yang dia jumpai, sedikit atau banyak, itu adalah kenikmatan yang layak untuk disyukuri. Dan di antara bentuk syukur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam bab ini, adalah beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara contoh minal adabi ma'allahi azza wa jal, di antara contoh beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah ifraduhu Subhanahu wa Ta'ala bil ibadah. Ini yang pertama dan yang paling utama. Adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ifraduhu, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ibadah, dengan segala bentuk peribadahan. Jadi adab seseorang hamba kepada Rabb-nya adalah mempersembahkan semua ibadah dia atau segala hal yang memiliki potensi menjadi ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat yang
36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang pertama dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian yang kedua, ikhlasul ibadah wa kulil a'mali lillahi azza wa jalla. Membersihkan dan memurnikan niat di dalam beribadah serta semua amalan-amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bertauhid, kemudian yang kedua membersihkan niat, mengikhlaskan niat, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dia berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang juga niat tersebut dicampuri dengan niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di awal ibadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba muncul riya. Kemudian tiba-tiba pengen dipuji. Kemudian tiba-tiba ingin meninggi. Maka ini adalah merupakan perusak amal. Maka hendaknya seorang senantiasa berusaha mengikhlaskan niat di dalam beribadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai tujuan. Tidak perlu kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Kenapa? Dunia kita jadikan sebagai tujuan atau tidak kita jadikan sebagai tujuan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian semua yang ada di dunia. Dunia itu kita niatkan atau tidak kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Karena Allah menciptakan dunia untuk kita, maka tidak perlu di dalam beramal niat kita adalah ingin mencari dunia. Fokuskan saja ibadah kita, amalan kita untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, kehidupan seorang hamba itu akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Seseorang itu enggak rugi kalau dia tidak mendapatkan dunia, tapi dia akan sangat rugi ketika tidak mendapatkan keberkahan, keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang enggak akan menyesal ketika terluput dari kenikmatan dunia, tapi dia pasti akan menyesal ketika ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan utama, tujuan di dalam segala amalan-amalan kita. Dunia tidak perlu kita niatkan di dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dunia kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha? Allah mengatakan, dan tidaklah ada yang hidup berjalan di atas muka bumi ini kecuali rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu khawatir atas sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin untuk kita. Kita nggak perlu khawatir atas sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya. Maka tentang rizki, kehidupan, harta, keluarga dan yang lainnya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dunia kita. Maka sibukkan diri kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nggak boleh bekerja? Boleh bekerja. Apakah kita tidak boleh melakukan sesuatu untuk mendapatkan dunia? Melakukan sesuatu untuk mendapatkan dunia secara akal dan logika itu ada. Tapi di dalam niat, maka jadikan segala hal yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaan kita di dalam mencari dunia hanya sebatas akhdulil asbab, mengambil sebab-sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil sebab, tidak lebih dari itu.
Jadi kerja kita itu bukan tujuan utama, tapi tujuan utama kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita di tempat apapun, mengajar misalkan, berdagang misalkan, itu hanyalah al-akhdulil asbab, mengambil sebab. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya untuk kita. Kalau kita melihat kisah dari Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma, kemudian Allah berikan rizki kepada dia, maka secara akal dan logika tidak ada daya dan kekuatan yang dimiliki oleh Maryam untuk bisa merontokkan atau menjatuhkan buah-buah kurma karena kelemahan dia. Tapi yang Allah perintahkan adalah al-ahdulil asbab, bergerak, berjalan untuk melakukan sebab, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada dia. Jadi tujuan utama bukan pekerjaannya, tapi ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah, jadikan tujuan kita adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita bekerja, tujuan kita adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan di dalam beramal. Jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan di dalam ibadah kita. Semuanya. Di dalam salat kita, di dalam zakat dan sedekah kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemasukan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadikan amalan-amalan tersebut berkurang atau bahkan hilang pahalanya. Wallahu taala a'lam. Ini diantara dua contoh dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada beberapa contoh-contoh yang lain yang insya Allah nanti akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Jadi ringkasan dari materi pada pertemuan pagi hari ini adalah tentang seseorang harus memperhatikan adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, memberikan rizki kepadanya, kemudian memberikan kepada dia ilmu dan juga hidayah, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Di antara contoh cara beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengesahkan Allah di dalam ibadah dan mengikhlaskan semua ibadah hanya mengharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, apa bedanya poin pertama sama poin kedua? Poin pertama ikhlas. Poin pertama bertauhid, sedangkan poin kedua adalah mengikhlaskan ibadah. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ifradullah Subhanahu wa taala bil ibadah ini di awal seorang hendak beribadah. Kemudian ikhlas ini di tengah-tengah ibadah. Ini di antara perbedaannya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di awal. Sebelum kita melakukan apapun, kita esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua, menjaga keikhlasan. Karena memang terkadang di awal kita sudah berusaha mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang ujian datang di pertengahan atau di akhir. Maka mengikhlaskan ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menjaga ibadah kita agar tetap diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari awal, di pertengahan hingga akhir, atau bahkan setelah ibadah tersebut selesai. Ini di antara perbedaan poin yang pertama dan poin yang kedua. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selanjutnya kita murajaah faedah dari pertemuan yang kemarin.
Ada berapa hadis? 3 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, bahwasanya Nabi SAW mengatakan innama buistu liutammima makarima wa fi riwayah salihal akhlaq. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatas sahibi shaumi was shalah. Dan yang ketiga, Imam Tirmidzi membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Beliau menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq. Silahkan disebutkan masing-masing hadis dengan faedahnya. Dari mana kita mulai? Dari belakang aja. Belakang kanan atau kiri? Hah? Belakang yang kanan, berarti poi. Coba menerjemahkan itu seperti menjelaskan. Menerjemahkan itu seperti menjelaskan. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya ketika ditimbang nanti pada hari kiamat, melebihi akhlak yang mulia, dan orang yang memiliki akhlak yang mulia ini akan bisa sampai derajatnya setinggi orang yang banyak sholat dan puasa. Jadi menerjemahkan dengan gaya bebas, dengan bahasa kita sendiri. Ini akan melatih teman-teman sekalian menyampaikan sesuatu. Jadi ini termasuk kalau dalam bahasa Arab itu pelajaran takbir, mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan ilmu, mengungkapkan maksud dari hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Ini yang akan membuat teman-teman itu mudah di dalam nanti menyampaikan materi, mudah di dalam mempraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman memahami maksudnya, kemudian sampaikan kembali sesuai dengan apa yang teman-teman pahami dari maksud hadis tersebut. Seperti itu. Faedahnya.